Mongolia, bulan Februari tahun 1292 Masehi. Laki-laki itu duduk di antara dua lututnya, dagunya sedikit ditarik ke belakang, bola matanya memandang ke bawah seakan ingin melihat kumis tipis yang melintang di atas bibirnya. Kedua telapak tangannya menempel rata di atas kedua lututnya, menjaga tubuh yang kekar dan tenang tidak bergerak. Dialah Panglima Ikemesu. Ruang Kaisar megah itu kini senyap. Ada lebih dari 30 pejabat tinggi kekaisaran yang berkumpul di dalamnya, dan juga seorang wanita Buddha dari suku Tangut, pengasuh Kubilai Han ketika masih muda, dan hingga kini ia masih mengiringinya. Kemudian di sebelahnya Gou Shoujing, orang kepercayaan sang kaisar. Laki-laki itu menjadi salah satu penasihat Kubilai Khan ketika membutuhkan pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan suatu keputusan yang penting. Guo Shoujing juga menguasai ilmu bintang dan penanggalan. Itulah sebabnya dia pernah dipindahkan dari lingkup kerjanya di bagian pengairan ke Biro Sejarah untuk mengerjakan pengubahan penanggalan. Seperti biasanya, para pejabat kekaisaran selalu duduk rapi di kanan kiri depan kursi singgasana, saling berhadapan, dipisahkan segaris ruang kosong untuk melintas orang yang akan menghadap sang kaisar. Di sayap kiri baris kedua duduk rahib Buddha terkemuka kepercayaan dari Kubilai Khan yang bernama Liu Bingsong. Ia berasal dari Cina Utara. Ia juga adalah seorang pelukis, pembuat kaligrafi, penyair, dan juga menguasai ilmu perhitungan. Udara dingin kini menyelinap di antara tiang-tiang tinggi merah hati yang berukir kuning emas. Sebuah patung kura-kura yang bermahkota pada punggungnya terpajang di depan setiap gerbang masuk menuju ke ruang utama. Ikemesu terpilih sebagai panglima utama untuk mengebur Jawa. Tidak ada satu celah pun di bumi ini yang tidak berkibar panji Mongolia. Demikian tekad dari Kubilai Khan. Untuk itu, kaisar yang satu ini tidak akan berhenti meneruskan perjuangan untuk meluaskan wilayah kekuasaan dan juga jajahannya yang telah lama dirintis oleh kakeknya. Genghis Khan, yang berarti Han adalah segala-galanya, adalah kakek Kubilai Khan. Asalnya dari daerah pegunungan Burhan Khaldun di dekat Sungai Onon dan Herlen. Pada tahun 1162 Masehi terlahir dengan nama Temujin. Ia adalah merupakan anak sulung dari Yesugei, seorang kepala suku Kiat. Ayah Temujin meninggal karena diracun suku Tartar dalam perjalanan pulang setelah mengantar Temujin mendapatkan jodohnya, yaitu Burte, seorang gadis dari suku Onggirat. Genghis Khan meninggal di tengah perjalanan setelah terjatuh dari punggung kudanya pada tahun 1227 Masehi, 5 tahun sejak Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari di Jawa, sebuah kerajaan di belahan selatan yang saat ini tengah diincar oleh Mongolia. Pada masa pemerintahan Genghis Khan, ambisi Mongolia untuk meluaskan wilayah tidak terhalangi hingga meliputi utara Tiongkok, Asia Barat, Asia Tengah, dan Persia. Kekuasaan Genghis Khan kemudian diwariskan kepada anak ketiganya, yaitu Ögedei Han. Di bawah pemerintahannya, Mongolia berhasil menaklukkan kerajaan Jin, Rusia, Polandia, dan Hungaria. Pasukan gabungan yang dipimpin oleh Henry dari Silesia yang terdiri dari pasukan Hungaria, Polandia, dan Jerman dibantai tidak tersisa dalam peperangan di Leixnitz. Perluasan wilayah di daratan Eropa ini baru berhenti setelah kematian dari Ögedei Han. Setelah itu, pemerintahan baru diteruskan oleh Batu Han, anak dari Jochi Han, anak sulung dari Genghis Khan. Di masa pemerintahannya, Mongolia mengirim pasukannya untuk menduduki tanah Arab yang sebelumnya dikuasai oleh Eropa. Setelah kematian Batu Han, Mongolia baru memutuskan untuk menghentikan pengiriman pasukannya ke wilayah barat. Kubilai Khan, sang cucu dari Han segala-galanya, akhirnya menjadi pewaris kekaisaran Mongolia. Kubilai Khan
Penguasa besar terakhir ini adalah anak kedua dari Tolui dan juga Sorhak Tani Beki. Di bawah kekuasaannya, Mongolia berhasil menguasai seluruh daratan Cina dan Korea, kemudian Burma, Vietnam, dan Kamboja. Penyerangannya terhadap Jepang pertama kali dilakukan pada tahun 1274 Masehi. Namun, ketika hampir mencapai wilayah musuh, mereka diserang badai yang kemudian mengakibatkan hancurnya 3/4 pasukan dan menghabiskan bahan persediaan pangannya. Penyerangan kedua dilakukan pada tahun 1280 Masehi, tidak lama setelah Mongolia berhasil menaklukkan wilayah selatan. Pada saat itu, Kubilai Khan berumur 65 tahun. Watak Kubilai Khan tidak jauh dari kakeknya. Kaisar ini tidak akan berhenti untuk menaklukkan dunia. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang penerus yang baik. Jepang dianggap sebuah negeri kecil yang bersikeras tidak mau tunduk di bawah kakinya. Pasukan samurai dan berkudanya porak-poranda dihantam oleh senjata guntur Mongolia yang menghunjam membabi buta. Senjata itu mempunyai peluru yang berbentuk bola terbuat dari tanah liat yang berisi bubuk mesiu. Pada malam harinya, setelah penyerangan itu, bumi perkemahan Mongolia dihancurkan badai topan kamikaze. Badai ini mengakibatkan tewasnya prajurit Mongolia dalam jumlah yang sangat besar, dan pasukan Mongolia yang tersisa inilah yang akhirnya dibantai habis oleh pasukan Jepang. Dengan demikian, maka berakhirlah gerakan penaklukan Jepang, walaupun pada akhirnya Jepang harus mengakui kekuasaan Mongolia dan kaisarnya mengirimkan upeti kepada Kubilai Khan. Pagi yang dingin, tangkai gandum melenggak-lenggok di pantai angin bukit di utara Karakorum. Sepasang mata mengawasinya dari balik jendela dalam sebuah tenda besar dan mewah. Bola matanya bergerak-gerak seakan ingin mengikuti gerakan angin yang mengunjungi istananya. Di sela suara kambing yang mengeluh pendek samar-samar terdengar di tengah desau. Wajah si pemilik sepasang mata itu masyghul. Perlakuan Kertanegara terhadap utusannya 3 tahun yang lalu telah melukai hatinya, mencoreng kewibawaan tahtanya sebagai seorang kaisar besar. Hingga detik terakhir di mana ia bertahta, belum pernah ia mendapatkan penghinaan seperti yang dilakukan oleh Raja Jawa itu. Kubilai Khan, sang kaisar itu, kini merasa harus membalasnya. Perkembangan pesat kerajaan kaya raya di belahan Asia Selatan itu kini telah mengganggu kenyamanannya. Semua berita telah masuk di telinganya, walau tidak perlu dari seorang telik sandi. Ramainya perdagangan utara selatan telah membuat semakin lama semakin banyak pedagang yang datang dan pergi, dan mereka membawa sebuah berita. Singosari mewarisi kemakmuran kerajaan pendahulunya sekitar 3 abad yang lampau, yaitu kerajaan Mataram kuno yang terkenal kaya raya akan beras dan rempah-rempah. Tidak ada sejengkal pun tanah yang tidak ada padi dan tanaman lainnya yang tumbuh subur di kerajaan itu. Banyaknya endapan material gunung berapi mendukung kesuburan tanahnya. Semua itu terdengar hingga ke telinga Kubilai Khan. Kapal-kapal yang memonopoli cengkeh, pala, dan rempah-rempah lainnya, kemakmuran Mataram kuno hampir menyamai Sriwijaya, kerajaan kuat di Swarna Dwipa yang bertahan hingga tahun 928 Masehi. Jawa tidaklah dekat yang mulia. Suara Guo Shoujing memecah kesunyian dalam sidang Hurultai. Rajanya telah mempermalukanku. Wajah Kubilai Khan kini merah sempurna. Penaklukan Cina Utara dan Selatan telah memakan biaya negara yang sangat besar yang mulia. Dinasti Jin dan dinasti Song telah melebur ke dalam dinasti Yuan. Tidakkah itu sudah cukup untuk membesarkan Mongolia yang mulia? Aku harus melanjutkan cita-cita dari Genghis Khan kakekku. Langkah selanjutnya adalah menaklukkan Asia Timur dan Tenggara. Apakah tidak sebaiknya kita utamakan untuk mengembangkan wilayah yang sudah ada dahulu yang mulia, agar dinasti Yuan kini menjadi semakin besar?
Selatan belum ada di dalam genggamanku. Jika Jawa belum aku kuasai, maka belum sempurna kekuasaanku. Mereka telah berani menentangku. Berarti ada sesuatu yang menjadi alasannya. Baiklah Yang Mulia, semua terserah pada keputusan Yang Mulia. Namun setidaknya aku sudah mengingatkan. Semakin cepat penaklukan Jawa, maka semakin cepatlah pula datangnya kesempurnaan dari kebesaran dinasti Yuan yang kau harapkan itu. Setibanya di bumi Jawa nanti, kalian harus secepatnya menjelaskan kepada prajurit dan seluruh penduduk negeri itu bahwa dulu Kekaisaran Mongolia telah menjalin hubungan erat dengan penguasa Jawa melalui para utusannya dari kedua belah pihak. Namun baru-baru ini, raja mereka telah melukai wajah utusanku yang bernama Mengki. Sehingga kedatangan kalian kali ini untuk memberikan hukuman akibat dari perbuatannya itu. Ike Mese kini mengangguk, tubuhnya membungkuk dengan telapak tangan kanan yang menempel pada dada kirinya yang membusung. Untuk yang kesekian kali dirinya harus melahap belahan bumi yang tidak mau takluk di bawah kakinya. Panglima itu sangat memahami bagaimana perasaan dari kaisarnya. Melalui tangannya, dia dipercaya untuk melumat bumi Jawa. Di matanya, Jawa tidaklah berbahaya. Keterangan lengkap dari para saudagar sudah cukup dan tidak seorang pun tahu siapa sebenarnya saudagar-saudagar itu. Kepadean mereka menyamar membuat orang-orang Jawa tidak tahu bahwa di antara mereka adalah telik sandi Mongolia yang tangguh. Walaupun demikian, Kubilai Khan merasa bahwa negeri yang dibuat menjadi musuhnya ini tidak seberapa bila dibandingkan kekuatan angkatan perangnya. Jawa hanyalah kerajaan kecil yang tidak perlu diperhitungkan kekuatannya. Telik sandi kedua baru engkau kirim mendahuluimu setelah armadamu lepas dari Selat Malaka. Hingga beberapa jenak, Ike Mese mematung di tempatnya, tidak terusik desah nafas kasar yang terdengar jelas di telinga kanannya. Sihbi, si pemilik napas besar itu, duduk tepat di belakang sebelah kanan Ike Mese. Tubuhnya tidak sebesar Ike Mese, tetapi kekar dan tinggi. Laki-laki itu adalah bekas panglima perang yang pernah memimpin Mongolia menaklukkan Song. Ia menguasai ilmu kelautan, sungai, dan danau. Sihbi juga mempunyai nama panggilan Junsuo atau Darhun. Kemudian di sebelah kiri Sihbi ada Gaoxing, panglima perang dari daratan Cina. Dua panglima perang yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya itu kini telah bergabung dengan Ike Mese. Kubilai Khan kemudian melanjutkan sabdanya, kali ini kepada Sihbi. Di antara para perwiraku, hanya sedikit yang dapat kupercaya sepenuhnya. Karena itu, aku serahkan urusan Jawa ini kepadamu. Jika Kaisar berkenan memerintahkan hambanya, sudah pastilah Sri Baginda Jawa akan takut kepadaku. Demikian Sihbi menerima perintah kaisarnya dengan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kubilai Khan kemudian memutar tubuhnya dan melangkah mengambil salah satu pedang pusaka Mongolia dari rak kayu di kiri kursi singgasananya. Setelah mengamatinya sejenak, dicabutnya bilah pedang itu perlahan-lahan. Kembali diamatinya bilah pedang yang tajam dan mengkilat itu. Pantulan sinarnya kini telah membasuh wajahnya. Matanya menyipit silau ketika sinar itu telah mengenai bola matanya. Tidak lama kemudian dimasukkan kembali bilah itu ke dalam sarungnya. Kubilai Khan kemudian berjalan menghampiri Ike Mese, menyerahkan pedang itu dengan tangan kanannya. Ike Mese segera berdiri di atas dua lututnya dan menerima pedang itu dengan kedua tangannya yang disorongkan lurus ke depan dengan kepala yang tetap tertunduk. Perintah telah dijatuhkan. Kubilai Khan kemudian berjalan kembali menuju ke tempatnya semula. Dua langkah menjelang kursi singgasana, tubuhnya berputar hingga berhadapan kembali dengan para panglima perangnya. Begitu kalian tiba di Jawa, secepatnya kirimkan seseorang untuk memberikan kabar perkembangan perjalananmu kepadaku.
Jika negeri Jawa telah berhasil kalian kuasai, maka negeri-negeri kecil di pulau lain juga akan tunduk dengan sendirinya. Dan itulah bukti dari kerja keras kalian. Gu Sujing, hamba yang mulia, bagaimana cuaca alam saat ini? Apakah terbaik bagi pelayaran armadaku ke selatan? Akhir tahun ini cuaca sangat baik, yang mulia. Perhitungan waktu keberangkatan harus tepat. Jangan menunggu hingga ada perubahan arah angin, agar tidak menghambat pelayaran armada kita ke selatan. Kalian dengar itu? Kami mendengarnya, yang mulia. Rebut Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya. Jangan sampai lepas berapapun mahalnya biaya yang kalian perlukan. Kekayaan yang terkandung di sana sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita, bahkan negeri-negeri lain. Keputusan Kaisar kini telah bulat. Jawa harus segera tunduk di bawah telapak kaki Mongolia. Sementara itu, malam jatuh di istana gelang-gelang. Cahaya langit memilih mengambang di atasnya, menerangi kerajaan bawahan Singosari jauh di barat ibu kota dengan rajanya Batara Prabu Srijaya Katuang yang masih bersaudara dengan Kertanegara, bahkan juga berbesanan karena anaknya Ardaraja telah menikah dengan anak Kertanegara. Di Bangsal Witono, Jaya Katuang tengah menerima Wirondaya yang baru saja tiba dari Madura untuk mengantarkan sepucuk surat dari Kanjeng Romonya, yaitu Arya Wiraraja. Kanjeng Romo Wirondaya adalah seorang adipati Sumenep, kadipatennya di ujung timur Pulau Madura. Dahulu, Arya Wiraraja adalah rakrean Temung Sinosari, tetapi karena sikapnya yang berlawanan dengan kebijakan sang raja ketika mengerahkan pasukannya ke Semenanjung Melayu, maka ia kemudian dilengsarkan menjadi adipati di Sumenep dengan pusat pemerintahnya di Batu Putih. Bangsal Witono yang berada di tengah-tengah Balai Manguntur istana gelang-gelang kini terlihat sangat megah. Tiang-tiangnya yang tinggi nampak kokoh menjulur dari bawah, menjulang gagah hingga terlihat membawang di bawahnya pada lantai marmer yang hitam mengkilat. Di tengah-tengah ruangan ada lampu dengan sinar yang kerlap-kelip pada manik-maniknya. Jaya Katuang berdiri di antara dua buah jagrak tombak pusaka yang mengapit kursi singgasananya. Di depannya duduk bersila beberapa pejabat gelang-gelang yang sedang menghadapnya. Di antara mereka yang hadir ada Patih Maheso Muntarang, Segoro Winotan, Lurah Prajurit Jaran Goyang, Bangu Dolok, Maheso Rubuh, Peruntung, Pencok Sahang, Linteng Kangkung, Kala Pudot, Mantri Bowong dan Kampinis. Ardaraja, putra mahkota gelang-gelang yang menjadi menantu Kertanegara dan juga kepala pengamanan istana Singosari, duduk di barisan sisi kanan paling depan. Sementara Naraya Turuk Bali, sang permaisuri yang juga masih kerabat dekat dari Kertanegara itu, duduk di kiri kursi singgasana berdampingan dengan Jaya Katuang. Suasana yang hangat di malam hari kini telah sunyi setelah Wirondaya duduk dengan tenang di hadapan Raja Gelang-Gelang itu. Tidak ada yang mengeluarkan suara, digantikan oleh hembusan angin tipis yang mengantar suara gending jauh dari sudut puri utama. Samar-samar, lembut dan sangat lirih. Tidak ada suara lain yang mengganggu karena suara serangga pun terdengar tidak begitu ramai di luar dinding istana. Sesekali burung bence menebar teriak di atas balerung merusak teduhnya malam. Wirondaya, berita apa yang kau bawa dari Madura untuk kerajaan gelang-gelang ini? Suara Jaya Katuang kini membelah sunyi menyapa tamunya. Salam sejahtera dari Kanjeng Romo Adipati Arya Wiraraja untuk junjungan kami Gusti Jaya Katuang. Dengan badan setengah membungkuk, Wirondaya menyerahkan sepucuk surat gulungan lontar yang berukir bunga di tepinya. Jaya Katuang bergeser 2 langkah dari tempatnya berdiri, kemudian duduk di kursi singgasananya. Patih Maheso Mundarang menerima gulungan daun lontar itu dari tangan Wirondaya dan kemudian menyerahkannya kepada sang raja. Hamba Patih yang mulia,
hamba memberitahukan kepada Paduka Raja, apabila Paduka ingin berburu ke ladang lama, sekaranglah saat yang tepat untuk Paduka berburu. Pada saat ada kesempatan baik, tidak berbahaya, tidak ada harimau, tidak ada banteng, tidak ada ular dan juga musuh. Ada harimau, tetapi giginya sudah ompong. Jaya Katuang kini diam membisu, seperti ada sesuatu tergambar di benaknya, namun sulit baginya menangkap menjadi pemandangan yang nyata. Apa sebenarnya yang telah terjadi di Singosari? Ada banyak perubahan jabatan di istana, Gusti Prabu. Terdengar kini suara Arda Raja. Apa maksudmu? Pergeseran dan pergantian, Gusti. Sejauh mana yang engkau ketahui? Sejak Gusti Prabu Kertanegara naik tahta, segalanya menjadi benar baginya. Gusti Prabu Kertanegara tidak lagi perlu mendengar segala nasihat dan juga pendapat para pejabat sepuhnya. Sejauh itukah? Benar, Gusti Prabu. Ahangkara. Setelah Kanjeng Romo Arya Wiraraja dipindahkan ke Sumenep dan Raklian Patih Raganata dilengserkan jabatannya, maka beberapa Wirida Mantri juga diturunkan kedudukannya, digantikan para Yuwa Mantri. Namun, bukankah masukan dan pendapat dari para pejabat sepuh itu biasanya sangat bijak dan berguna bagi kelangsungan negeri? Benar, Gusti Prabu. Tetapi Gusti Prabu Kertanegara akhir-akhir ini hanya mau mendengarkan nasihat dari para pejabat barunya. Bagaimana halnya dengan para Tumenggung? Tumenggung Wirokerti telah diturunkan jabatannya menjadi Mantri Angabaya. Suasana kini mendadak sepi. Mata Jaya Katuang menerawang ke langit-langit Bangsal Witono. Ingatannya kembali kepada isi sekulung lontar dari Madura. Senyum bengisnya kini mulai mengembang. Wonten macanipun nanging guguh. Bagaimana menurut pendapatmu, Mundarang? Jaya Katuang kini melemparkan sepotong pertanyaan itu kepada patihnya. Ia meminta pendapat mengenai isi surat yang masih digenggam dengan tangan kirinya itu. Tahta leluhur Paduka, Prabu Dandang Gendis telah lebur oleh seorang anak dari desa Pangkur bernama Ken Arok di Tumapel, yang kini mewariskan dunia kenikmatannya kepada Prabu Kertanegara. Memang sekarang adalah saat yang tepat, Gusti. Jaya Katuang dengan cepat menangkap makna isi surat yang menggambarkan situasi sebuah kerajaan yang sedang dalam kondisi yang kurang menguntungkan itu. Bara di dalam dada yang telah lama pucat kini memerah kembali. Sorot matanya sekilas melayang membawa raganya menembus ruang dan waktu kepada situasi di sebuah istana. Agaknya yang dilambangkan Arya Wiraraja dengan Tegal Lama atau ladang lama itu adalah Singosari. Semua keterangan penuh perlambang di dalam surat itu cukup jelas. Tidak harus diuraikan mendalam, Raja Bawahan itu memahami apa maknanya. Wajah pejabat gelang-gelang yang lain kini saling beradu pandang. Melalui sorot matanya, mereka saling bertanya dan berbicara. Aku sendiri yang akan memimpin perburuan itu. Suara Jaya Katuang kini terdengar tiba-tiba. Genggaman tangannya kini juga terlihat mengeras. Ampun, Gusti Prabu. Maeso Mundarang kini mengaturkan sembahnya. Ladang itu sedang tandus dan tidak banyak semak berduri. Pasukan hamba akan mampu mengatasinya. Mundarang, tahukah engkau bahwa mungkin saja masih ada beberapa binatang buas yang tersisa di dalamnya? Hamba tidak akan berangkat seorang diri, Gusti. Ada beberapa perwira pilihan yang akan menemani hamba. Jaya Katuang kini terdiam. Genggaman tangannya kini juga melunak.
Baiklah, ratakan ladang itu. Bunuh semua binatang buas di dalamnya. Bawa pulang gading gajah, cula badak dan kulit harimaunya. Sentiko tahu, Gusti. Tunggu. Amankan si bungsu, tapi jangan kau sentuh tubuhnya. Dia milikku. Hamba akan menjaganya, Gusti. Wirondaya kini terkesiap. Gayatri, raja ini akan memangsa keponakannya sendiri. Tiba-tiba Wirondaya merasa seperti sedang duduk di atas tungku api. Upayanya untuk menahan geram membuat tubuhnya kini gemetaran. Tuhan Yang Maha Perkasa, lindungilah dia dari ketamakan Raja Bengis ini. Anak muda itu kini berdoa sebisanya. Wirondaya kepalanya tetap tertunduk menekuni lantai di bawahnya. Ia tidak melihat senyum bengis dari Raja Gelang-Gelang atau menyimak pendapat dari Patih Mahesa Muntarang. Yang tergambar di permukaan lantai adalah wajah Kanjeng Romonya yang teguh, berhasrat untuk membalas sakit hatinya. Apakah hal itu harus segera dilakukan, Kanjeng Romo? Tanya Wirondaya pada suatu ketika di Istana Kadipaten Sumenep pada saat Arya Wiraraja menjelaskan makna yang tersirat dari surat yang akan dibawanya ke gelang-gelang itu. Sebaiknya begitu, Ger anakku. Harus segera dilaksanakan. Karena sekarang adalah saat yang paling tepat. Jangan ditunda lagi. Atau kita akan kehilangan kesempatan baik. Tapi peperangan itu akan sangat mengerikan, Kanjeng Romo. Betul katamu. Tapi itulah jalan yang terbaik. Ada sinar yang menyilaukan bergumul di mata Arya Wiraraja ketika menyerahkan gulungan daun lontar itu kepada anaknya. Sementara anaknya tidak berani menatapnya lama-lama. Tidakkah sebaiknya dilakukan dengan cara lain? Sehingga tidak ada pertumpahan darah, Romo. Arya Wiraraja tertegun ketika mendengar pertanyaan dari anaknya. Mengapa engkau berbicara tentang cara lain, Le? Aku ingin Kanjeng Romo tetap menjadi pemimpin yang bijak, Romo. Yang dimuliakan. Engkau tidak tahu, Le, betapa sangat teraniayanya batinku. Aku sangat memahaminya, Kanjeng Romo. Lalu, aku hanya ingin mengingatkan bahwa karena kekotoran batin, maka seseorang akan tercemar namanya. Dan karena kesucian batin, seseorang akan dimuliakan, Romo. Arya Wiraraja kini terdiam. Dalam hatinya, ia membenarkan ucapan dari anaknya itu. Romo, surat ini akan menimbulkan malapetaka besar. Kanjeng Romo telah memantik sepercik api menjadi sebuah letusan gunung berapi. Hanya karena Romo tidak bisa menerima keputusan raja secara semeleh dan prasojo, Romo. Aku hanya menyarankan kepada gelang-gelang, Le, karena aku membutuhkan kekuatannya. Tetapi keputusannya tetap terletak pada penguasa yang ada di sana. Lunglai kini tubuh Wirondaya, matanya tidak berkedip mengamati gulungan daun lontar yang berbungkus kulit rusa berukir dalam genggaman tangannya. Baiklah kalau begitu, Romo. Aku akan pergi ke gelang-gelang sekarang. Berangkatlah anakku. Hingga beberapa saat peristiwa percakapan dengan Kanjeng Romonya sebelum berangkat itu masih jelas terngiang di telinga Wirondaya. Sayup-sayup suara gending malam melintas di daun telinga, mengiris tipis setiap urat nadi di dalam tubuhnya, mengganggu upayanya yang kini tengah berusaha mencoba mengulangi kata-kata Kanjeng Romonya dalam ingatan, menambah bayangan yang kini terlihat mengerikan berkepanjangan
hingga tidak berani menatap sorot mata penguasa dari gelang-gelang itu. Sampaikan kepada Kanjeng Ramamu, perburuan di ladang lama akan segera dilaksanakan. Suara Jaya Katuang kini mengejutkan lamunan Wirondaya. Baik Gusti. Wirondaya kemudian mengaturkan sembah dan berlalu keluar dari Balerung. Ia kemudian melintasi Siti Hinggil menuju ke gerbang istana gelang-gelang. Keringat dingin kini membasahi tubuhnya. Dalam ayunan langkahnya, Wirondaya tidak berani membayangkan betapa hebatnya malapetaka yang akan menimpa istana Singosari setelah ini. Sepasang kaki Wirondaya kini melangkah seperti tidak bernyawa. Di atasnya, langit cerah yang menggelar luas kini berangsur mendung. Semakin lama semakin gelap. Mata Wirondaya kosong menatap kilat yang nampak sekali-kali di atas gelombang sungai Brantas, tepat di langit Tanah Wotan, pusat pemerintahan gelang-gelang. Kapal Wirondaya kini bergerak perlahan-lahan, bergoyang kecil mengikuti arus air yang akan mengantarkannya ke tanah yang berbukit-bukit penuh pohon jambu air putih dan aroma srikaya yang tidak pernah mati.